Jangan pernah komentar kalau Anda belum mengerti dengan benar. Daripada salah paham, lebih baik diam. Yakobus 1 ayat 19, kita lihat firman Tuhan. Baca sama-sama yuk. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Kita harusnya belajar lebih cepat mendengar. Karena itu Tuhan memberikan telinga kita 2 dan mulut kita 1. Yang setuju katakan amin. Katakan aku harus lebih cepat mendengar. Lebih lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Ada orang marah duluan padahal salah tangkap, ya kan? Banyakan orang tuh lebih cepat ngomong daripada dengerin. Apa arti kata lebih cepat mendengar? Artinya kita harus memahami, kita harus mengerti dulu, menangkap dengan baik sebelum kita meresponi. Sebelum kita memberikan komentar, sebelum kita memberikan pendapat, kita harus mengerti, paham, dan menangkap dengan baik. Makanya kalau orang ngomong, kita harus fokus. Kalau Anda meeting dengan orang, atau lagi bicara sama pasanganmu, jangan lihat handphonemu. Karena pasti teralih fokusmu, dan kamu tidak pahami sungguh-sungguh. Jadi kalau orang ngomong, dengar dulu. Suami saya paling tidak suka saya beraktivitas ketika dia bicara. Saya ini kan multitasking. Bisa dengar sambil beres-beres. Tapi suami saya tahu, saya pasti tidak fokus. Jadi biasanya dia bilang gini, Hen, aku mau ngomong sebentar. Terus misalnya, ya kenapa? Ya saya masih beres-beres. Dia langsung bilang, bisa dengerin dulu? Wah, seorang Jojo tuh gitu loh. Tegas sekali suami saya. Bisa dengerin dulu? Iya, suami-suami perlu belajar. Kalau istrinya diajak ngomong sibuk main HP, kamu bisa denger dulu gitu. Karena ketika kita tidak paham, kita bisa salah paham. Kenapa miskomunikasi sering terjadi? Karena orang tidak ngerti apa yang disampaikan dan tidak menangkap dengan baik. Jadi salah komentarnya. Pahami dulu baik-baik, baru bicara. Itu arti firman Tuhan. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Artinya, pahami dulu, baru bicara. Jangan pernah komentar kalau Anda belum mengerti dengan benar. Daripada salah paham, lebih baik diam. Tahukah Anda bahwa pemahaman atau daya tangkap kita merupakan ukuran kecerdasan kita? Saya kalau mau ambil anak-anak pedalaman dari senter-senter Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia, saya selalu pesan sama gurunya gini. Guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan itu menjadi mata kami untuk memilih anak-anak yang layak mendapat beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan mulai dari SMP sampai kuliah. Jadi saya bilang gini, nilai akademis tidak bisa jadi ukuran. Ada yang juara 1, tapi apa tuh kalau orang daya tangkapnya lemot? Agak bolot ya bahasanya ya. Nah saya bilang kamu akan lihat anak ini cerdas ketika dia punya daya tangkap yang baik. Di ngomongin ngerti gitu. Nah banyak orang yang lemot. Tetapi orang yang kecepatan ngomong sebelum dia paham itu juga bolot ya. Amsal 17 ayat 28. Firman Tuhan keren sekali. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Orang bodoh aja akan disangka bijak kalau dia diam. Jadi artinya gini. Kalau lu gak paham mending lu diam daripada terlihat bodoh gitu. Udah gak ngerti, komentar lagi. You called me out of